Assalamualaikum Budia. Waalaikumsalam Bunita. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya agak kurang baik, Bu. Hari ini Budia sedang sibuk atau tidak ya? Kalau boleh saya ingin menyita waktu Budia. Boleh Bu, saya sedang senggang kali ini. Kenapa Bunita? Ada masalah apa? Iya Budia, saya sedang ada permasalahan dan saya belum menemukan solusinya. Oke Bunita, seperti yang Bunita sampaikan tadi, Bunita sedang menghadapi suatu permasalahan. Lalu, apa yang Bunita harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, dengan saya bercerita atau berdiskusi dengan Budia, selain saya ingin mengeluarkan untuk saya juga berharap bisa mendapatkan masukan atau solusi atas apa yang saya alami Budia. Oke, baiklah Bunita. Sekarang coba ceritakan kepada saya, apa yang membuat Bunita galau seperti ini? Saya lihat dari wajah Bunita kok sepertinya masalahnya rumit. Coba ceritakan ke saya, Bu. Iya Budia, jadi begini Budia. Saya itu memiliki murid dan saya perhatikan sejak dari kelas 1 dulu dia memiliki bakat yang terpendam. Jadi dulu ketika saya mengajar mata pelajaran SPDP dan pada saat saya meminta anak-anak untuk menyanyi, saya sudah tertarik dengan anak ini Budia. Dari suaranya itu terlihat bahwa anak ini memiliki bakat. Nah, dari situ saya punya keinginan untuk mengembangkan bakatnya Budia. Ya, jadi Bunita melihat bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Lalu, menurut Bunita, kesempatan apa yang Bunita miliki sekarang? Jadi begini Budia, saat melihat anak tersebut, saya jadi memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakatnya Budia. Karena sayang sekali jika bakat dari anak itu tidak dikembangkan. Menurut Bunita, kira-kira adakah peluang yang bisa Bunita ambil untuk bakat yang dimiliki dari anak tersebut? Ada Bu, saya melihat peluang yang baik sekali pada anak ini. Dengan modal suaranya itu yang bagus, itu akan lebih baik lagi jika diasah oleh guru vokal yang profesional. Dia bisa diikutkan untuk lomba-lomba yang nantinya juga akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk sekolah kita juga Budia. Lalu, kendala apa yang membuat Bunita menjadi galau? Iya Bu, jadi kendalanya itu saya belum tahu apakah akan disetujui oleh kepala sekolah kalau mengundang narasumber guru vokal ke sekolah. Selain itu juga tentang biayanya nanti apakah memberatkan atau tidak. Nah, untuk meminimalisir kendala yang Bunita alami, apakah Bunita punya strategi lain? Langkah yang akan saya ambil yang pertama kali, mungkin saya akan mencoba untuk menemui kepala sekolah dan menyampaikan keluh kesah saya ini Budia. Lalu saya juga akan bertanya kepada beliau tentang anggaran yang bisa dikeluarkan oleh sekolah untuk membantu mengembangkan anak tersebut. Selain itu, adakah langkah lain yang Bunita bisa lakukan? Ya, selain
Selain mendiskusikannya dengan kepala sekolah, saya juga akan mencoba untuk menemui orang tua anak tersebut, Budia. Saya akan menceritakan bahwa anaknya itu memiliki bakat menyanyi dan bisa dikembangkan dengan dukungan dari orang tuanya, Budia. Ya. Lalu kira-kira kapan Bunita akan memulai strategi yang Bunita katakan tadi? Saya akan coba mulai besok pagi untuk menemui kepala sekolah. Karena sekarang kan Bapak Kepala Sekolah kita sedang ada rapat di luar ya, Budia. Ya. Nah, kemudian untuk kedepannya, apa komitmen Bunita terhadap rencana tadi? Jika usulan saya nanti disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah tentang pengembangan bakat anak tersebut, saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakannya dan memasukkan kegiatan tersebut dalam ekstrakurikuler. Jadi dengan adanya ekstrakurikuler tersebut bisa untuk sebagai tempat pengembangan bakat dari anak-anak lain yang mungkin saat ini belum bisa kita lihat. Begitu, Budia. Nah, untuk sekarang, apakah sudah ada perubahan yang terjadi pada pemikiran Bunita? Ya, Budia, alhamdulillah ini saya sudah mulai tercerahkan, sudah tidak segalau seperti tadi ketika awal berbicara dengan Budia tadi. Nah, dari obrolan kita sejak awal tadi, sekarang coba Bunita simpulkan apa yang Bunita dapatkan dalam pembicaraan kita terhadap permasalahan yang Bunita alami tadi. Ya, jadi mengenai permasalahan yang saya rasakan kali ini tadi tentang bakat yang dimiliki oleh siswa di kelas saya, khususnya dalam bidang bernyanyi, saya akan mencoba untuk menemui kepala sekolah dan menyampaikan unek-unek saya. Selain itu juga saya akan menyampaikan strategi-strategi yang saya miliki, yang tadi saya sampaikan kepada Budia, dan saya harap beliau bisa membijaksanai terkait permasalahan ini karena kaitannya dengan pengembangan bakat anak di sekolah kita, Budia. Baiklah Bunita, semoga apa yang Bunita dapatkan selama diskusi kita bisa membantu Bunita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetap semangat ya Bunita. Baik Budia, terima kasih atas waktunya hari ini ya Budia. Ya, sama-sama Bunita. Assalamualaikum Budia. Waalaikumsalam Bunita. Apa kabar hari ini Budia? Agak kurang baik Bunita. Duh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan Budia kok terlihat sedikit murung, tidak seceria biasanya. Itu dia Bu. Apa Bunita ada waktu sekarang? Ya, kebetulan Budia hari ini saya ada waktu kosong. Nah, kalau Bunita ada waktu, saya mau curhat, Bu. Iya, Budia, tidak apa-apa, silakan. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya itu bingung ya mau mulai dari mana. Coba Budia sekarang ceritakan apa yang Budia rasakan sekarang. Saya itu bingung, Bunita. Ada satu siswa saya yang setiap hari Sabtu itu tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Lalu bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut. Nah, saya itu khawatir kalau nanti dia ketinggalan pelajaran, Bu. Jadi menurut Budia, pembicaraan kita hari ini kira-kira nanti tujuannya akan seperti apa?
Ya. Saya ingin curhat sama Bu Nita untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan ini, Bu. Baik, Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Budia hadapi. Terus terang, Bu, saya itu kepikiran terus sama satu siswa saya yang setiap hari Sabtu itu tidak mau masuk sekolah. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Budia untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini, Bu. Menurut cerita dari teman-temannya, siswa tersebut sebenarnya tidak sakit, tapi dia tidak mau masuk sekolah karena ada pelajaran agama. Dia takut karena dia tidak mengerjakan PR. Dia tidak mengerjakan PR karena katanya PR yang diberikan itu terlalu banyak, Bu Nita. Lalu bagaimana pendapat Budia? Saya itu sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Bu. Tapi pada waktu itu siswa tersebut itu masih tidur dan bapaknya itu sudah berangkat bekerja. Sedang ibunya kan sudah pisah rumah ya. Jadi anak tersebut memang juga korban dari broken home begitu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Budia mengatasi masalah tersebut? Nah, langkah pertama itu yang akan saya lakukan itu saya akan mencoba berbicara pada murid tersebut dan memberikan pengertian kepada murid tersebut dan juga motivasi agar murid tersebut mau mengerjakan PR agama sehingga dia tidak takut untuk masuk sekolah setiap hari Sabtu. Kemudian langkah yang kedua itu saya akan mencoba menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini agar orang tua itu selalu mengecek PR-nya anak tersebut dan menyuruh anak tersebut untuk mengerjakan PR dan juga memotivasi anak tersebut untuk selalu rajin berangkat sekolah. Begitu, Bu Nita. Itu bagus, Budia. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Budia tadi, langkah-langkah yang disampaikan Budia tadi itu bagus. Selanjutnya, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Budia lakukan setelah membicarakan itu semua dengan murid dan orang tuanya? Saya akan segera menemui anak tersebut, Bu Nita. Kemudian saya akan mengajaknya berbicara agar anak tersebut selalu mengerjakan PR yang diberikan oleh bu guru agamanya. Kemudian memotivasi agar anak tersebut rajin ke sekolah. Kemudian saya juga akan segera menemui orang tua dari anak tersebut agar kita membicarakannya bersama dengan orang tua tersebut agar orang tua tersebut selalu mengecek pekerjaan rumah siswa dan memotivasi anaknya untuk selalu rajin belajar, juga agar anaknya tersebut selalu rajin untuk masuk ke sekolah. Begitu, Bu Nita. Baik, Budia. Lalu menurut Budia, siapa yang bisa Budia libatkan untuk mewujudkan tujuan dari Budia tadi? Saya akan melibatkan orang tua dari siswa tersebut, Bu Nita. Bagus sekali itu, Budia. Memang harus seperti itu. Nah, sepertinya Budia sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu Nita. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ya Budia, tetap semangat ya untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega, Bu Nita. Terima kasih, Bu Nita, sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.